Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat sore. Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan salam kepada orang-orang di sekitarnya. Majelis GPIB Jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah akhir tahun, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah benar-benar merdeka yang diambil dari perkataan Yesus dalam Injil Yohanes 8 ayat 33 sampai 36. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini dipimpin oleh Ibu Dina Haba Akihari STH. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Kau Allah benteng yang bakar, suarakan teguh, dahulu dan selamanya, harapan umatmu. Sejak dahulu kamu alam semesta belum Engkau bentuk, Engkaulah Allah yang baka dan tiada akhirmu. 1000 tahun bagimu sehari sajalah, sesingkat jagat malam pun berganti tugasnya. Ya Tuhan, Kau kekal teguh, pelindung kaum kudus. Kiranya dalam rumah-Mu umat-Mu tinggal terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anaknya. Jemaat, terimalah salam, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagimu. Kita angkat pujian bersama, ya anak kecil. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari sorga mulia kau jadi hamba ter
anak kecil, ya anak lembut, ya anak kecil, ya anak lembut, segala dosa kau tebus, kau hantar kami umatmu ke haribaan Bapamu, ya anak kecil, ya anak lembut. Ini adalah tahun yang tidak mudah bagi dunia, karena harapan yang mulai nampak berulang kali meredup kembali. Sesekali gerbang menuju hidup mereka seperti sedia kala terlihat dibuka. Tetapi ketika tinggal beberapa langkah, gerbang itu ditutup kembali karena kondisi yang tidak menentu dan sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Akhirnya disinilah kita terduduk dalam kungkungan malam gelap. Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Terkurung dalam kesendirian, mari sejenak kita mengenang mereka yang tidak lagi ada bersama kita sejak tahun ini. Tanpa mereka, hidup ini lebih sunyi dari biasanya. Malam ini menjadi lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Ketika hati ini merindu, mari memohon pelukan Tuhan. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya, kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya, tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia? Terbelenggu oleh ketidakberdayaan diri yang rapuh, mari sejenak kita mengingat usaha kita yang tahun ini merugi tak tertolong. Cita-cita kandas menorehkan trauma, tubuh yang melemah menggerogoti semangat hidup. Apa yang kita banggakan dan andalkan lepas dari genggaman. Ketika semua keadaan ini masih berlangsung sampai sekarang, mari katakan, walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia, pengasihan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di segala perubahan, dalam duka apapun, dalam Kristus aku aman, Kau menjadi Bapa-Ku. walaupun gerbang kemerdekaan untuk hidup sebebas dahulu belum terbuka, mari hitung kesempatan baik yang diselipkan Tuhan. Ada harapan yang lahir dalam tangisan bayi yang baru saja keluar dari kandungan ibunya. Ada cinta yang diberkati Tuhan dalam perkawinan. Ada janji yang mengantar anak-anak dibaptis dan disidi.
ada cita-cita yang terwujud, ada hubungan yang dipulihkan, ada doa yang dijawab. Karena itu, dengan mantap kita dapat menyimpulkan. Siang malam musim tahun, biar kamu melenyap dalam suka dan dukaku, rahmat Allahku tetap. Tangannya menuntun daku lewat zaman dunia, dan akhirnya ku selalu tinggal dalam rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, diberikan kesempatan kepada vokal grup Victory untuk memuliakan nama Tuhan. kasih setiamu. Engkau perteduhan kami sebelum gunung-gunung lahir, sebelum bumi diperanakan. Tubuh yang fana ini hanya dari debu, hanya sebentar saja mampir di dunia. Masa hidup yang kau beri 70 tahun, engkau menghanyutkan kami seperti mimpi. Sebab di matamu Tuhan
Tuhan kami, sebelum gunung-gunung lahir, sebelum bumi diperanakan. Tubuh yang fana ini hanya dari debu, hanya sebentar saja mampir di dunia. Masa hidup yang kau beri 70 tahun, engkau menghanyutkan kami seperti mimpi. Sebab di matamu Tuhan 1000 tahun seperti kemarin. Pakailah kami Tuhan untuk melayani-Mu, sebelum kami kembali jadi debu. Pakailah kami Tuhan untuk melayani-Mu, sebelum kami kembali jadi debu. Terima kasih kepada vokal guru Victory yang telah menyampaikan kesaksian pujian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam pengucapan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan, sepanjang tahun anugerah Tuhan 2021 ini, kami hendak disapa melalui kebenaran firman dalam Injil Yohanes. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu. Kami semua yang mengambil bagian pada saat ini, baik di gereja maupun di rumah-rumah, kami mohon Tuhan menuntun kami, agar kami boleh memahami dan menerapkan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Pembacaan firman Tuhan pada akhir tahun ini diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 33 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam firman Tuhan hari ini dengan tema bagi kita benar-benar merdeka. Apakah kita merasakan kemerdekaan itu Bapak Ibu? Merasakan nggak Bapak Ibu kemerdekaan itu? Merasakan. Walaupun ada yang bilang, Bu Pendeta, saya belum benar-benar merdeka. Tetapi dalam hidup ini kemerdekaan itu boleh kita peroleh karena siapa? Karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes sendiri. Yohanes juga yang melanjutkan tulisannya di dalam 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Yohanes menyampaikan Injil ini kepada dunia cendekiawan, dunia terpelajar. Itu terbukti dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus sebagai seorang ahli, sebagai seorang doktor dalam bidang agama, tapi Nikodemus ini dia memakai akal, pikiran, tetapi Yesus memakai iman. Dan melalui firman Tuhan pada hari ini, kalau Bapak Ibu kita lihat dari pasal 8, mulai dari ayat 1. Di sana disampaikan perempuan yang bersinah. Banyak orang memperhadapkan perempuan ini kepada Yesus, tapi apa tanggapan Yesus? Yesus bilang, siapa di antara saudara-saudara yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, silahkan lempari perempuan itu. Enggak ada yang berani melemparinya. Kenapa Bapak Ibu? Enggak mungkin perempuan ini dia bersinah seorang diri. Pasti salah satu di antara orang-orang yang hadir itu ada yang bersama-sama dengan dia. Yesus bilang bagaimana? Aku tidak melempari engkau, tapi pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberikan kemerdekaan kepada perempuan yang bersinah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sepanjang tahun ini, mungkin tanpa kita sadari ada perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang kita ucapkan yang tanpa disadari menyakiti hati Tuhan, hati suami, hati istri, hati anak-anak, anak-anak terhadap Tuhan, terhadap orang tua, kita dengan sesama. Yesus kembali mengingatkan, aku tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan berikan kemerdekaan kepada perempuan yang bersinah ini. Tuhan juga memberikan kemerdekaan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya dari dosa dan maut. Harusnya kita sudah mati karena dosa, tapi karena kasih Allah, Tuhan telah memerdekakan kita. Dan kalau kita lihat lagi kembali dalam ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu, Yesus adalah terang dunia. Dunia ini diciptakan dari kacau balau, dari kegelapan. Tuhan pertama menciptakan adalah terang. Yesus adalah terang dunia. Dalam kegelapan dosa yang dialami manusia, Yesus hadir memberikan terang. Bapak Ibu, kalau di rumah kita atau di gedung ini tiba-tiba mati lampu, lilin yang kecil bisa menerangi seluruh ruangan. Kehadiran kita sebagai orang percaya, sebagai terang Tuhan, karena kita telah dimerdekakan. Kita sudah diberikan terang daripada Kristus, terang yang ajaib yang telah datang ke dalam dunia ini, itulah Yesus Kristus. Terang itulah yang harus kita pancarkan. Oleh sebab itu dalam pujian, mari jalan dalam terang Tuhan. Apa bedanya Bapak Ibu kita jalan dalam terang Tuhan dan jalan dalam gelap? Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau orang yang berjalan dalam terang Tuhan, bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti nggak ada masalah. Pasti ada tantangan pergumulan yang kita hadapi, tapi terang Tuhan itu akan menerangi kita sampai ke tempat tujuan. Tempat tujuannya di mana Bapak Ibu? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Orang yang berjalan dalam terang Tuhan, dia tetap mengikut Kristus dengan setia sampai dia tiba di rumah Bapa di surga, dia tetap berada dalam kebahagiaan bersama dengan Allah. Itu kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Tetapi kalau kita ingin keluar dari terang Tuhan dan berjalan dalam gelap, apa yang kita alami Bapak Ibu? Gelap itu menunjukkan dosa. Gelap itu menunjukkan pemberontakan manusia kepada Allah. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, roh percidraan, dan sebagainya. Dalam Galatia pasal 5 masih banyak. Tapi kalau kita mau berjalan dalam terang Tuhan, maka yang gelap ini kita tinggalkan, yang terang ini kita ikut, itulah juru selamat dan Yesuslah sumber terang. Mari kita hidup dalam terang Tuhan itu. Pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sepanjang tahun 2021 ini, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 ini, mari kita evaluasi. Kita lebih banyak berjalan dalam gelap atau dalam terang Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di gereja, lebih banyak berjalan dalam terang Tuhan atau dalam gelap? Gelap di sini maksudnya lupakan Tuhan, karena begitu banyak beban yang kita hadapi. Sudahlah Tuhan, nada-nada putus asa, nada-nada tidak setia lagi kepada Tuhan. Mari kita evaluasi hidup kita sepanjang tahun ini. Lebih banyak berjalan dalam gelap atau dalam terang Tuhan? Kalau orang yang berjalan dalam terang Tuhan, maka kegelapan itu pelan-pelan akan musnah. Tetapi kalau orang yang berjalan dalam kegelapan, yang dikuasai adalah emosi, kebencian, hawa nafsu duniawi, dan itu menimbulkan perpecahan. Bapak Ibu Saudara, itu yang ditekankan dalam Injil Yohanes ini. Yesus bukan dari dunia ini. Yesus bukan dari dunia, Yesus berasal dari Allah, dari surga, tapi mau datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan Yesus mau mengangkat kita, mau menyelamatkan kita, mau memberikan bagi kita jaminan. Apa jaminannya Bapak Ibu? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Yesus Kristus. Jadi Yesuslah jaminan dalam hidup kita. Jangan pilih dunia menjadi jaminan, tapi pilih Yesus, itulah jaminan dalam keberhasilan, dalam menjalani hidup ini. Secara khusus kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu, itulah kebenaran dalam Kristus. Kemerdekaan telah kita peroleh. Hari ini kita boleh mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur Bapak Ibu? Karena banyak hal. Sepanjang 1 tahun ini, Bapak Ibu kalau dihitung-hitung dalam jemaat, ada banyak duka cita, ada banyak air mata, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi kita boleh tiba sampai dengan hari ini itu karena kuasa dan anugerah Tuhan. Ada yang mengalami sakit pandemi COVID, ada yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, bagaimana hidup ini ke depan, bagaimana ini dan itu. Tapi kita boleh berada sampai dengan saat ini, itu karena anugerah, karena kuasa Tuhan. Kita dilayakkan oleh Tuhan berada pada hari ini. Apa yang hendak kita lakukan bersama dengan keluarga, Bapak Ibu? Banyak suka duka yang kita alami sepanjang tahun ini. Kita mungkin mempunyai rencana-rencana yang belum terselesaikan, yang belum dilakukan pada tahun ini. Kita berencana tahun depan. Yakobus mengingatkan bagi kita, apakah kita juga bertanyakan Tuhan? Hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dalam setiap rencana yang kita susun, dalam setiap pergumulan apapun yang kita hadapi, kita harus senantiasa berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Banyak mujizat, banyak karya Tuhan yang telah Tuhan perlihatkan, sehingga banyak orang yang mengikut Yesus dan percaya kepadanya. Bapak Ibu, banyak orang yang percaya kepada Kristus itu bukan karena kita.
Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ada yang menerima terang itu, tapi ada juga yang menolak terang itu. Ada yang menerima Kristus, tapi ada juga yang menolak. Apa perkataan Yesus kepada orang Yahudi? Kalau kita lihat dalam ayat bacaan kita tadi. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid Yesus. Berada dalam firman, tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita tinggal dalam Yesus, tinggal dalam pokok anggur itu, maka kita menghasilkan buah. Buah apa yang sudah kita hasilkan sepanjang tahun 2021 ini? Kalau kita keluar dari pokok anggur itu, bukan buah yang baik yang kita hasilkan, tapi buah yang rusak. Firman mengingatkan bagi kita, kalau kita benar-benar adalah murid Kristus, maka kita tinggal dalam firman itu. Firman itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita tinggal dalam firman, kita adalah milik Allah. Kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Apakah sepanjang tahun 2021 kita tetap dalam firman Tuhan? Bapak Ibu masih ingat Mazmur 119 ayat 105 apa bunyinya Bapak Ibu? Firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kenapa firman-Mu itu pelita bagi kaki? Karena dengan kaki kita melangkah, dengan kaki kita berjalan, kita perlu diterangi oleh firman, supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan ini. Firman itu siapa? Itulah Yesus Kristus. Dalam kitab Kejadian berfirmanlah Allah. Firman itu yang telah menjadi manusia dalam Injil Yohanes dikatakan menjadi manusia dan diam bersama dengan kita, itulah juru selamat kita. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tinggal dalam firman, maka kemerdekaan kita peroleh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam firman, itulah memberi bagi kita kekuatan. Sepanjang tahun 2021 ini Bapak Ibu, berapa kali kita baca Alkitab? Berapa kali kita malas baca Alkitab? Berapa kali kita ibadah dengan keluarga? Berapa kali kita malas beribadah bersama keluarga? Mari kita evaluasi sepanjang tahun ini. Kalau ada yang tidak sesuai dengan firman, kita ubah supaya masuk di tahun 2022, kita telah dimerdekakan, kita hidup dalam kemerdekaan itu. Bergaul akrab dengan firman, itulah kebahagiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini ayatnya yang ke-33 mengingatkan bagi kita identitas sebagai keturunan Abraham. Allah telah memilih Abraham dari garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub, 12 anak Yakub, 12 suku bangsa Israel. Mereka pindah ke Mesir, Tuhan memakai Yusuf sebagai alat Tuhan. Di Mesir mereka menjadi bangsa yang besar 400 tahun lebih, dan karena kuasa Tuhan, Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini firman Tuhan yang akan nanti kita dengarkan, bagaimana umat itu memberontak dalam tanggal 9 Januari. Bangsa itu memberontak, mereka ingin kembali lagi ke Mesir, karena mereka di Mesir merasakan di sana ada makanan, minuman. Mereka dalam perjalanan itu karena berjumpa dengan orang-orang yang tanah Kanaan itu, orang-orang yang gagah perkasa, mereka sudah ketakutan. Mereka malah melempari Yosua, Kaleb, Musa, dan juga Harun. Tapi disitulah tangan Tuhan berkuasa, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini telah dituntun keluar dari Mesir sebagai bangsa yang diperbudak. Tapi karena kuasa Allah, Allah membebaskan mereka. Kita adalah Israel baru ciptaan Tuhan. Karena Yesus Kristus kita dibebaskan dari dosa dan maut. Kita diberikan kemerdekaan.
Mereka dijajah oleh orang Romawi dalam konteks bacaan ini. Tapi mereka tetap percaya bahwa mereka adalah orang-orang merdeka. Orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham bapa orang beriman. Bangsa Israel yakin bahwa mereka akan diberkati oleh Allah. Inilah jaminan firman bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di akhir tahun ini. Apa tanggapan Yesus terhadap orang-orang Yahudi? Jelas, yang menjadi keturunan Abraham bukan berarti bebas dari dosa. Abraham orang berdosa tetapi dipilih, diselamatkan oleh Allah karena kasih Allah. Kita pun Bapak, Ibu, Saudara dipanggil dan diselamatkan oleh Allah karena anugerah. Dari garis keturunan Abraham lahirlah juru selamat, itulah sumber terang dunia. Yesus Kristus yang memberikan kita kemerdekaan. Inilah ungkapan syukur kita di akhir tahun. Kita boleh berada sampai dengan tanggal 31 ini karena kuasa dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah beri bagi kita kemerdekaan dari ketakutan. Walaupun kita berada dalam situasi pandemik yang belum selesai kapan waktunya, tapi kita diingatkan, apakah iman kita tetap teguh kepada Yesus Kristus, walaupun di sana-sini ada banyak hal yang kita alami, ada banyak pergumulan, ada banyak bencana yang terjadi. Apakah kita tetap teguh di dalam Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Ada yang bilang, Bu Pendeta, saya belum benar-benar merdeka karena masih banyak hal kesulitan, kesusahan yang saya hadapi. Saudara, tidak mudah kita melewati tahun 2021 ini. Tapi kita bisa tiba karena kuasa Tuhan, karena kasih Allah. Kita diberi kemerdekaan untuk bisa tiba di hari ini. Dan kita yakin bersama dengan Tuhan kita melangkah di tahun anugerah Tuhan 2022. Tuhan juga memberikan bagi kita kemerdekaan. Apa yang hendak kita buat untuk Tuhan? Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat tata ibadah halaman paling depan. Boleh kita lihat apa makna daripada gambar ini? Boleh kita kasih tanggapan Bapak Ibu, apa makna daripada gambar ini? Apa maknanya Bapak Ibu? Vokal Group Victory, apa maknanya? Tangan yang terikat. Sudah apa yang terjadi itu di salib itu? Terlepas. Siapa yang memberikan hal itu Bapak Ibu? Coba kita renungkan sepanjang tahun 2021 ini, tahun-tahun yang telah kita lewati. Kita mungkin merasa berada dalam belenggu, terikat, tetapi boleh kita melihat ada yang memutuskan ikatan itu. Itulah juru selamat. Salib Kristus, itulah kekuatan kita dalam kita melangkah. Kristus sudah memberikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kemerdekaan dari dosa dan maut. Di akhir tahun ini, apa yang hendak kita berikan untuk Tuhan? Amin. Kita nyanyikan bersama Bapak Ibu dalam pujian setelah firman. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta, bagai manusia kita kenal, Surga dan bumi sia
Yesus telah datang memberi sukacita. Yesus telah datang terputus ikatan yang dalam dosa dan maut menjerat. Rantai diganti dengan kelepasan dari gunggungan kuasa gelap. Habislah duka, lenyap kecemasan. Yesus telah datang terputus ikatan. Yesus telah datang dengan berkuasa. Ia mendobrak penjara teguh, benteng neraka pun porak-poranda. Jalan merdeka terbuka penuh. Sudahkah kini hai iblis kau rasa, Yesus telah datang dengan berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini ada saat teduh, jemaat boleh menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sore menjelang malam hari ini, kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang telah melayakkan kami dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 malam hari ini. Suka duka kami boleh jalani sepanjang tahun ini. Ada keberhasilan, ada kegagalan, ada pergumulan silih berganti yang kami alami. Tapi kami boleh berada sampai dengan malam hari ini. Firman Tuhan menerangi kami bahwa kemerdekaan dari dosa dan maut telah Tuhan kerjakan melalui Yesus Kristus yang adalah sumber terang dunia yang telah datang ke dalam dunia ini, yang memberikan bagi kami jaminan keselamatan kepastian. Walaupun banyak tantangan pergumulan kami hadapi, tapi bersama dengan Yesus Kristus kami bisa menjalaninya karena Kristus mengasihi kami. Gereja-gereja Tuhan yang pada malam hari ini beribadah, kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi fungsionaris majelis sinode bersama dengan keluarga, mupal-mupal yang ada regio, dan khususnya jemaat Tuhan GPIB Bukit Saitun di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung.
Hamba-Mu bersama dengan keluarga kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Rekan-rekan presbiter, diaken, penatua bersama dengan keluarga kami percayakan dalam pimpinan dan penjagaan Tuhan. Pegawai kantor kostor keamanan driver kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Jemaat Tuhan keseluruhan yang hadir pada saat ini maupun yang mengambil bagian dari rumah-rumah, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Sektor pelayanan 1, 2, dan 3, jemaat tamu yang mengambil bagian bersama, baik dalam ibadah di gedung gereja Getsemani maupun di Wisma Mukti. Kami serahkan semua ungkapan syukur kami atas berkat-berkat pertolongan anugerah Tuhan sepanjang tahun ini. Organis yang belum sempat mengambil bagian, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Sepanjang tahun ini Tuhan boleh jaga pelihara kami semua, musik gereja, Inforkom, pro kantor, yang bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan ini. Semua boleh berjalan itu karena kuasa dan anugerah Tuhan. Paduan suara vokal grup yang mengambil bagian sepanjang tahun ini, kami kembalikan syukur limpah terima kasih. Pelayanan boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah, kami kembalikan syukur limpah terima kasih. Secara khusus vokal grup Victory yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Tuhan berkati dalam kesehatan mereka semua. Kesaksian pujian yang diungkapkan melalui Mazmur pasal 90. Tuhan boleh memberikan umur bagi kami semua itu karena anugerah Tuhan. Berkati kami melalui usia yang Tuhan berikan. Tidak dilihat berapa panjang singkatnya, tapi berapa yang kami persembahkan kepada Tuhan sepanjang tahun anugerah Tuhan ini. Kami mohon Tuhan berkati. Kami menyerahkan pelkat-pelkat dalam jemaat, pelayanan anak sepanjang tahun ini. Begitu juga dengan persekutuan teruna gerakan pemuda, PKP, PKB, PKLU. Kami boleh bersama dalam ibadah itu karena kuasa Tuhan. Ibadah-ibadah keluarga boleh berlangsung itu karena kuasa Tuhan. Ibadah-ibadah minggu boleh berlangsung itu karena kuasa Tuhan. Media yang ada yang boleh Tuhan siapkan itu semua karena kuasa dan anugerah Tuhan. Kami kembalikan syukur limpah terima kasih. Berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam jemaat memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami kembalikan syukur limpah terima kasih sepanjang tahun anugerah Tuhan ini. Dan kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir bersama maupun yang ada di rumah-rumah. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan boleh jaga pelihara dalam kehidupan ke depan. Kami yakini hikmat yang bersumber daripada Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang berharap pada Tuhan. Para pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah, anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, pakailah mereka sebagai terang Tuhan dalam kehidupan ini. Khususnya bagi keamanan yang berjaga dalam situasi hujan, di tengah-tengah situasi yang ada, kami mohon Tuhan memberkati mereka semua dalam kesehatan mereka dan kami semua. Bapa di surga, sepanjang tahun ini kami bersyukur. Sektor pelayanan 167 kepala keluarga, 185 jiwa Tuhan boleh pelihara. Sektor pelayanan 256 kepala keluarga, 154 jiwa Tuhan boleh pelihara. Sektor pelayanan 377 kepala keluarga, 200 jiwa Tuhan boleh pelihara. 200 kepala keluarga dalam jemaat-Mu ini, kami serahkan semua kami dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sepanjang pelayanan di tahun ini, Tuhan boleh memberikan anugerah kelahiran bagi anak-anak dalam jemaat, khususnya anak Felicia Butar-Butar. Berkati dalam rumah tangga keluarga Butar-Butar, sepanjang tahun ini, tanggal 14 Maret, Tuhan boleh memberikan kesempatan sukacita 6 anak dalam keluarga jemaat-Mu. Boleh dipersembahkan kepada Tuhan dalam sakramen baptisan kudus. Tanggal 26 Desember 4 anak boleh dipersembahkan kepada Tuhan dalam sakramen baptisan kudus. Dalam tahun anugerah Tuhan ini 7 orang anak telah sidi
Terpujilah nama Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Dalam tahun anugerah Tuhan ini perkawinan satu pasang daripada keluarga jemaat-Mu, saudara kami Edwin dan Sulis. Tuhan berkati dalam rumah tangga mereka. Sepanjang tahun ini ada duka cita yang dialami berturut-turut oleh keluarga. Kami serahkan keluarga Lisa Bone, keluarga Niki Yulu, keluarga Pak Bambang Suprapto, keluarga Ibu Palenteng, keluarga Ibu Min Peta, keluarga Ibu Lilis, keluarga Ibu Arjunan Walan, keluarga Ibu Regina Latif, keluarga Ibu Debi Simatupang Poyo, anak kekasih Abel Ginting, begitu juga dengan keluarga Rindo, keluarga Ibu Sumampo, keluarga Bapak Leka Hena, keluarga Ibu Siahaya. Tuhan, sepanjang tahun ini mereka mengalami duka cita, tapi kami yakini dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup di dalam Kristus, meninggal dalam Kristus, tetap hidup bersama-sama dengan Kristus. Kami mohon penghiburan bagi keluarga di akhir tahun ini, agar dalam duka cita keluarga boleh melihat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, itu baik adanya. Kami serahkan semua pengucapan syukur kami pada malam hari ini atas kekuatan, atas kesembuhan rekan sepelayanan kami Pak Agris. Tuhan boleh campur tangan dalam proses kesehatannya sehingga boleh hadir bersama dalam ibadah pada saat ini. Kami kembalikan syukur limpah terima kasih dalam proses untuk operasi ke depan. Kami yakin bersama dengan Tuhan akan menopang, menolong, memberikan kekuatan, kesembuhan. Kami berdoa bagi Ibu Aden yang akan menjalani operasi. Kami serahkan dalam pimpinan kasih dan anugerah Tuhan. Seluruh kehidupan kami yang hadir maupun yang ada di rumah-rumah, kami akan sehati membawa akan doa-doa kami dalam saat teduh kepada Tuhan. Bapa di surga, masih banyak seruan-seruan dari kami anak-anak-Mu. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha mendengar. Kami mohon Tuhan meringkan telinga kasih-Mu. Sambutlah doa-doa yang kami naikkan pada malam akhir tahun ini. Dan kami mohon Tuhan menjawabnya seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada akhir tahun ini kami yakin ada kelegaan yang Tuhan berikan bagi kami yang telah mengikhlaskan segala perkara kepada Tuhan. Kami yakin ada pembebasan bagi kami yang mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada sesama karena kuasa dan anugerah Tuhan. Kami yakin ada kesembuhan bagi yang mengampuni dan merangkul kembali sesamanya dalam persahabatan. Kami yakin pemulihan bagi yang bersedia berdamai dengan dirinya sendiri, dengan keadaan dan dengan orang lain. Kami bersyukur kuasa Allah boleh berkarya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan atas berkat-Mu
yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang tahun ini. Melangkah ke depan, kami yakini bersama dengan Tuhan, kemerdekaan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Bersama dengan Yesus kami melangkah di tahun 2022. Inilah kami yang bermohon, ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, sumber sukacita kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sedia, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Untuk pembebasan yang dilakukan Yesus dalam hidup kita pada akhir tahun ini, mari nyatakan syukur dengan memberi persembahan dan menyanyi penuh kelegaan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, kemerdekaan yang Engkau anugerahkan telah membuat kami leluasa untuk mengungkapkan rasa syukur atas penyertaan-Mu sepanjang tahun. Bahkan
ketika kami tidak lagi bermental budak. Kami memiliki kemerdekaan untuk memberikan yang terbaik tanpa rasa takut dan ragu. Kiranya Engkau berkenan atas ungkapan syukur dan bakti diri kami kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kami mohon perhatian untuk warta yang akan dibacakan. Yang pertama, jadwal ibadah tahun 2022, ibadah tahun baru 1 Januari 2022 di Gedung Gereja Getsemani pukul 7 pagi dan di Gedung Gereja Wisma Mukti pukul 9 pagi. Ibadah Minggu tanggal 2 Januari 2022 diadakan di Gedung Gereja Getsemani pukul 7 pagi dan Gedung Gereja Wisma Mukti pukul 9 pagi. Yang kedua, penjualan kalender tahun 2022. Sesuai program anggaran tahun 2021-2022, maka Majelis Jemaat mengadakan aksi dana PIG melalui penjualan kalender 2022 seharga 20.000 per eksemplar. Kalender 2022 disediakan di depan Gereja Getsemani dan di depan Gereja Wisma Mukti setelah ibadah atau bisa diperoleh melalui koordinator sektor pelayanan 1, 2, dan 3, bisa juga di kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dalam kegiatan tersebut. Dalam warta jemaat ini, apabila ada hal-hal yang kurang jelas, dapat disampaikan melalui telepon di kantor Majelis Jemaat. Selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan PHMJ di malam akhir tahun 2021, 31 Desember 2021. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa saat ini kita semua sudah ada di tanggal 31 Desember 2021, di tanggal hari bulan terakhir di tahun 2021. Ini semua karena anugerah kasih Tuhan. Sesaat kita menoleh ke belakang, bagaimana penyertaan Tuhan bagi kita semua dalam kondisi pandemik COVID-19 yang begitu banyak berdampak bagi kehidupan kita. Kita mengenang dalam persekutuan jemaat, ada anggota keluarga yang dimuliakan Tuhan, ada yang isoman, juga kehilangan pekerjaan, namun kita diingatkan melalui pujian Gita Bakti lama. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Pengharapan kita tetap pada yang punya kehidupan ini, yaitu Kristus. Kita tidak akan mampu sampai di penghujung tahun ini bila Kristus tidak ada beserta kita. Apa yang belum terselesaikan di tahun ini, yakin dan percaya kita menyelesaikan bersama Tuhan di tahun anugerah 2022. Tetaplah bersyukur, tetap berpengharapan pada Kristus, maka kita akan melangkah di tahun anugerah tahun 2022 dengan berkat dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyambut tahun baru 2022, Immanuel. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas maupun yang hadir dalam ibadah ini.
Terima kasih kepada rekan-rekan presbiter yang telah bersama menyampaikan kesaksian pujian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pada akhir tahun ini akan ada kelegaan bagi yang mengikhlaskan segala perkara kepada Tuhan. Pembebasan bagi yang mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada sesamanya. Kesembuhan bagi yang mengampuni dan merangkul kembali sesamanya dalam persahabatan. Pemulihan bagi yang bersedia berdamai dengan dirinya sendiri, dengan keadaan, dan dengan orang lain. Karena Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kita angkat pujian pada jalan kami yang berat. Pada jalan kami yang berat, Amani utupena ustawi, kami butuh kuat dan berkat. Amani utupena ustawi, Berilah damai sejahtera. Amani utupena ustawi, Berilah damai sejahtera. Amani utupena Ustawi. jalan yang berbatu dan gelap. Amani utupena ustawi, Yang berliku dan menyesak. Amani utupena ustawi, Berilah damai sejahtera. Amani utupena Ustawi. Berilah damai sejahtera. Amani utupena ustawi. Puji Tuhan, haleluya. Amani utupena Ustawi. Puji Tuhan, haleluya. Amani utupena ustawi, Berilah damai sejahtera. Amani utupena ustawi, Berilah damai sejahtera.
Amani utu pena ustawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur atas pertolongan anugerah Tuhan sepanjang tahun ini. Mari kita kembalikan syukur dan ibadah sebentar di rumah kita masing-masing. Jangan lupa kita adakan bersama. Dan secara khusus sebagai majelis jemaat presbiter kami mengucapkan selamat untuk tahun di 2021 dan selamat untuk menyambut tahun 2022. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.